kunci keberhasilan itu ada di disiplin. Jadi kita mulai dari yang hal sederhana, pertama dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, pegawainya, siswanya, kita tertibkan supaya kita semua disiplin. Kalau sudahlah warga sekolahnya disiplin, apapun yang mau kita buat sudah lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Beaker dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel kesayangan kita, The Beaker Media Corp. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, dan kita kali ini mengambil tema tentang pendidikan. Karena pendidikan itu adalah sangat penting dan vital dan menjadi rahimnya Indonesia. Sobat The Beaker dimanapun Anda berada, mohon jangan lupa untuk menonton kita dan like, komen, subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga kalian bisa melihat perkembangan kita di The Beaker. Kali ini The Beaker telah kedatangan tamu yang sangat wow dan luar biasa, dan saya Darmawan Setiadi itu agak grogi ya. Karena hari ini 25 tahun yang lalu saya pernah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, dan itu menjadi satu pegangan hidup gitu Pak. Ya. Telah hadir bersama kita Bapak Haji Dr. Andus Haji Ibrahim Daulay MPD. Selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak PPDB malam itu Pak? Alhamdulillah berjalan dengan sukses, termasuk juga bantuan para murid-murid kita, para alumni kita, sehingga jumlah siswa kita alhamdulillah untuk SMK tahun ini alhamdulillah luar biasa, hampir 100% naiknya. Alhamdulillah. Jadi ini prestasi yang baik juga. Oh saya lupa ini, saya belum memperkenalkan ini. Mbak Ibrahim ini adalah kepala sekolah SMA SMK Dharma Pancasila. Saya hampir lupa salah menyebut, karena dulu saya waktu bersekolah di sana namanya Dharma Wanita. Kenapa itu berubah Pak? Ya, sejarahnya tahun 2000 kita komunikasi dengan yayasan bahwa sekolah ini akan dirubah dari Dharma Wanita menjadi Dharma Pancasila. Karena selama ini orang beranggapan kalau dia SMA Dharma Wanita, yang sekolah ke situ melulu perempuan. Iya betul. Supaya dia lebih terbuka luas, maka dirubahlah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kita buat surat pengajuan pengalihan nama atau nomenklatur dari SMA Dharma Wanita menjadi SMA Dharma Pancasila. Alhamdulillah terlaksana, dan memang alhamdulillah sesudah itu murid kita sangat banyak, kita seleksi ya beberapa tahun sesudah berubah nama dari Dharma Wanita menjadi Dharma Pancasila. Itu sedikit ulasan kisah kenapa dirubah jadi Dharma Wanita menjadi Dharma Pancasila. Iya, sedikit membagi pengalaman dulu ketika kita kalau pertemuan contohnya jambore itu Pak. Ya. Ini orang bertanya, ini Dharma Wanita kok orangnya ada laki-laki nih kan gitu. Betul. Itu yang jadi masalah, dan alhamdulillah kita dulu sampai hari ini Dharma Wanita dan sekarang menjadi Dharma Pancasila itu banyak menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa. Ya. Dan yang saya pengalaman ya, dan dari kawan-kawan yang saya dengar, ada yang jadi pejabat di negara, ada yang di daerah gitu kan, termasuk kawan alumni saya sendiri itu jadi pejabat di daerah gitu Pak. Jadi gini Pak, ini Sobat The Beaker biar informasi tentang Dharma Pancasila hari ini, saya mau tanya ini Pak, apa sih keunggulan di Dharma Pancasila sehingga siswanya itu luar biasa hari ini banyaknya gitu? Baik, Dharma Pancasila itu kita buat sedemikian rupa supaya orang tua murid
menjadi lebih percaya kepada kita, kita tetap konsisten melaksanakan ya. yang namanya disiplin. Oh siap. Karena kunci keberhasilan itu ada di disiplin. Jadi kita mulai dari yang hal sederhana, pertama dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, pegawainya, siswanya, kita tertibkan supaya kita semua disiplin. Kalau sudahlah warga sekolahnya disiplin, apapun yang mau kita buat udah lebih mudah. Iya betul. Jadi anak-anak yang masuk ke situ kita perkenalkan dulu yang namanya disiplin. Kalau sudah mereka berupaya untuk mengikutinya dan kita sudah bisa membimbingnya, ya program-program yang lain akan bisa. Masalah kepintaran itu relatif, bisa kita kembangkan kalau mereka sudah disiplin. Tapi tanpa disiplin sangat sulit. Kuncinya disiplin disiplinnya. Konsisten gitu ya Pak. Dan bekerja keras. Ya, baik guru maupun siswanya. Apalagi yang masuk itu tidak semua orang pintar. Nah, hanya sebagian kecil yang pintar. Jadi orang-orang biasa bagaimana kita ciptakan mereka itu supaya menjadi orang yang luar biasa. Itu yang namanya pendidikan. Pendidikan gitu. Kalau memang udah pintar keluar dia masuk pintar, keluarnya pintar itu biasa. Ini dari biasa-biasa saja menjadi orang yang pintar, itu baru luar biasa. Itu baru namanya terjadi proses pendidikan gitu ya. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Jadi kita selalu menggali potensi anak kita. Karena pada dasarnya siswa itu semua sebenarnya orang-orang hebat. Tapi dia hebat di bidangnya. Siap Pak. Juara kelas itu nggak boleh hanya satu orang juara satu. Tapi untuk yang lain masih banyak juara-juara yang lain di bidang misalnya bidang seni, di bidang olahraga. Masih banyak. Nah, itulah yang mau terus kita kembangkan. Jangan diperebutkan hanya satu. Banyak yang kita. Makanya kegiatan-kegiatan ekstra itu kita sangat perhatikan untuk mengembangkan potensi anak-anak. Iya, betul tuh Pak. Jadi anak-anak tertantang untuk ikut dan juga bisa dikembangkan bakat-bakat yang terpendam. Karena begitu mereka terjun ke masyarakat, mereka sudah tidak lagi bingung karena sudah punya modal. Siap. Nah, demikian. Iya, berarti ini seperti menurut Einstein ya Pak. Seluruh anak itu dilahirkan jenius. Tapi kalau kita menilai ikan itu dari memanjat pohon itu adalah kegoblokan kan gitu Pak. Betul. Berarti itu kan tadi kita jangan hanya merebut di satu sisi gitu kan Pak. Di sisi yang lain yang nggak bisa di matematika, bisa bermain di olahraga, bisa di kesenian gitu. Dan alhamdulillah Pak, hari ini juga saya bersyukur ya dulu aktif di kesenian di Dharma Pancasila. Sehingga hari ini itu bisa saya kembangkan di dunia usaha gitu kan. Bahkan pernah saya kecewa gini Pak. Ini dulu kenapa lah saya belajar menggambarnya asal-asal gitu. Ternyata ketika di dunia usaha itu membutuhkan yang namanya menggambar gitu Pak. Betul. Jadi buat sobat The Beaker semuanya jangan berkecil hati bila hari ini ada kita atau anak kita yang kesulitan di mata pelajaran, masih ada bidang-bidang lain yang bisa untuk dikembangkan gitu kan Pak. Betul. Dan jangan berfokus kepada kesalahan gitu kan. Tapi fokus kepada apa yang menjadi keunggulan daripada anak-anak kita gitu Pak. Jadi memang kecerdasan itu kan banyak. Bukan hanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan kinestika, dan masih banyak kecerdasan yang lain yang bisa kembangkan untuk anak-anak. Yakinlah bahwasanya anak-anak kita yang di Dharma Pancasila itu kita gali potensinya, supaya mereka bisa berkembang. Makanya saya selalu mengatakan anak-anak kami yang kebetulan tidak beruntung tidak diterima di sekolah negeri, justru berbahagialah diterima di SMA Dharma Pancasila. Kita nanti bisa buktikan Anda tamat dari sini sama dengan mereka yang dari negeri. Iya Pak. Itu komitmen kita buktikan. Kalau kamu dulu cita-citanya masuk ke USU, insya Allah akan kita capai. Karena USU dekat kita. Kita familiar dengan itu. Jadi tidak terlalu berat sekali. Yang penting kita mau. Yang pertama disiplin dulu. Ikuti komitmen kita untuk maju. Nah itu yang kita tanamkan
percaya diri dulu anak-anak kita ini bahwasanya dia punya potensi. Oh gitu. Jangan langsung dijudge kamu bodoh gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Justru orang yang biasa-biasa itu yang kita lahirkan menjadi orang luar biasa. Iya betul itu Pak. Jadi ada Pak pengalaman alumni itu kan, saya ingat dulu dia itu kalau di apa ya, kalau pelajaran itu selalu ketertinggalan gitu kan. Dan hari ini di dunia usaha dia luar biasa Pak. Betul. Sampai sekarang saya pernah jumpa dan dia sekarang memiliki pegawai hampir sekitar 30 orang gitu Pak. Luar biasa. Itu satu alumni saya dan kita nggak menganggap oh di awal tuh ini orangnya kok kayak gini ya, kok bodoh kali gitu kan Pak, dan persepsi. Tapi ketika di dunia yang nyata di dunia kerja, dia karena sudah mungkin ya Pak dibully habis-habisan mungkin kan, sehingga ketika dia memulai usaha itu tidak takut dengan orang, ngapain kamu bekerja ini, ngapain kamu gitu. Jadi gitu Pak. Jadi pengalaman juga ke saya ya. Makanya saya bilang hari ini saya agak grogi nih. Dulu saya selalu ditanyai Pak Ibrahim ini. Bahkan pernah saya sampai di Jewer ini Kopeng ini kan. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Jadi melatih disiplin kepada saya gitu Pak. Tadi sekarang ini kan tidak. Sedikit-sedikit kalau misalnya anaknya dicubit, itu langsung lapor ke polisi lah, ke apa. Saya ini Pak 8 tahun saya pernah ngajar tuh Pak. Oh iya. Saya 8 tahun pernah ngajar. Betul. Jadi usia muda. Ada anak-anak yang berantem gitu kan. Langsung saya jewer waktu itu. Besoknya Pak, datanglah orang tuanya bawa pengacara itu Pak. Itu Pak. Jadi apakah pernah Bapak mengalami seperti yang saya lakukan, yang saya pernah alami gitu Pak? Pernah nggak di yang Bapak ini? Karena ini 25 tahun dengan saya. Berarti kan Bapak sekitar 30 tahun atau hampir 40 tahun ini mengabdi nih kan? Lebih kurang 40 tahun. Baik. Memang paradigma di pendidikan ini kan tetap berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu kan sistemnya memang nggak masalah. Kalau guru itu menghukum siswanya, apakah dijewer, agak dimarahin lah. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan pendidikan kita, zamannya sudah berubah. Nah, ini nggak boleh. Oh gitu Pak. Karena anak-anak ini harus kita kembangkan potensinya, jangan kita ditekan. Itu kan namanya dibully. Nah, saya pun dulu setiap saya melakukan hukuman itu kita langsung kasih arahan. Kenapa kamu dimarahi? Iya betul. Nah, kita kasih tahu dia, kau ini salah gini-gini, nak kau perbaiki ya. Jadi dia puas. Jangan kita hukum langsung kita tinggalkan begitu. Saya gitu saya buat. Iya Pak. Makanya alhamdulillah saya juga disiplin keras, tapi arahnya jelas. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan kita panggil, kita rangkul anaknya. Nah, kamu salah loh. Bapak marah itu karena sayang sama kamu. Kalau Bapak biarkan ini Bapak berdosa, mau jadi apa kamu? Iya. Makanya saya kemarin setahun yang lalu saya ke Sumatera Barat, saya dicari oleh seorang alumni SMA Dharma Pancasila yang kita berhentikan dari sekolah itu. Dia cari saya. Kebetulan saya ke sana ke rumah menantu, abangnya menantu ini kawan dia. Di Facebook dipublikasikannya lah kami lagi ada kegiatan, jadi dicarinya saya. Iya betul Pak. Saya mau jumpa dulu dengan Pak Ibrahim, yang mana orangnya? Benar nggak ini guru saya di Medan? Saya kan nggak kenal. Iya Pak. Akhirnya jumpalah dengan beliau. Apa katanya? Pak, saya murid Bapak Pak. Namamu siapa? Si Anu katanya. Jadi saya bilang begini, saya nggak kenal, maaf lah ya. Iya Pak, saya dulu diberhentikan, Bapak yang keluarkan saya dari sekolah katanya. Tapi Pak, semua sekolah yang saya lalui di Medan, yang paling berkesan dengan Bapak lah di SMA Dharma Pancasila. Apa rupanya? Saya bilang, Bapak marahi saya, Bapak kasih saya jalan keluar. Nggak langsung Bapak ponis saya orang yang jahat. Kamu nanti bisa lagi berkembang di tempat yang lain. Mungkin di sini nggak cocok. Dunia kamu nggak pas di sini. Betul memang. Makanya dia cari saya, dirangkulnya saya. Pak, singgahlah Pak. Kapan-kapan saya akan cari Bapak lagi. Kita jalan-jalan Pak. Saya sekarang udah pengusaha sukses Pak. Jual jeruk di Sumatera Barat. Wow. Luar biasa. Saya sangat bahagia dengan murid seperti itu. Makanya sampai sekarang pun saya sama anak-anak kita di sekolah tetap saya
agak keras tapi sifatnya mendidik. Iya, iya. Keras dalam tanda kutip hanya sekedar kita menyampaikan supaya mereka itu mengikuti jalur yang benar. Karena anak-anak kita sekarang kan korban lingkungan. Iya, betul. Anak-anak kita baik, orang baik semua anak-anak ini. Tapi lingkungan ini sangat berpengaruh pada mereka. Siapa lagi selain di keluarga dan di sekolah lah yang memberikan petunjuk kemana mereka akan lalui supaya mereka selamat. Iya, betul. Jadi Pak, itu komitmen kita. Iya. Jadi saya juga ini Pak terkesannya dengan pola pendidikan kedisiplinan yang dibuat di Dharma Pancasila, sehingga saya juga mendaftarkan anak saya. Iya. Jadi Sobat Debikers semuanya untuk informasi bahwa karena didikan dan disiplin yang diterapkan di Dharma Pancasila, saya masukkan ke sana itu Pak. Iya. Dengan harapan ya itu tadi Pak. Biar ketika dia keluar, dia akan mendapatkan pola hidup yang lebih baik gitu kan Pak. Karena kan tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa kepintaran itu bisa diasah. Yang paling susah itu kan membuat pola yang baik kan gitu Pak. Karena di Islam sendiri juga Rasul diutus ke bumi ini bukan untuk membuat orang pinter, tapi untuk memperbaiki akhlak. Betul. Jadi akhlak dululah yang diutamakan. Dan kan di pesantren itu yang pertama kali diajarkan adalah membaguskan atau memperbaiki akhlaknya, barulah ilmunya. Jadi saya tertarik dengan omongan Bapak tadi ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Einstein tadi, jangan menilai dari ikan dengan cara memanjatnya gitu kan. Berarti kan ada potensi-potensi anak yang bisa kita gali di situ. Jadi gini Pak, ini saya juga agak awam nih tentang pola pendidikan di Indonesia ini kan Pak. Sekarang katanya kurikulum Merdeka itu. Merdeka Belajar. Jadi ada persepsi di masyarakat tuh gini Pak. Ini Merdeka Belajar, anaknya boleh belajar, boleh enggak kan gitu Pak. Jadi ini mumpung dengan praktisinya dan yang udah senior ini, sebetulnya gimana sih Pak kurikulum yang dinamakan kurikulum Merdeka Belajar itu gitu Pak? Kurikulum Merdeka Belajar secara umumnya adalah memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk memilih kira-kira potensi dia di mana untuk kita kembangkan. Oh gitu ya Pak. Jadi di sana itu tidak hanya dilatih knowledge, tidak hanya pengetahuan, justru skillnya, soft skillnya, attitude-nya ini kita kembangkan. Siap. Makanya dia model pembelajarannya pun problem solve PBL. Program based learning. Jadi anak-anak membuat suatu proyek, membuat suatu kegiatan, dan mereka itu bekerja sama dengan guru. Sehingga anak-anak ini terbuka semua peluang dia untuk mengembangkan dirinya. Berarti mereka yang merancang gitu ya Pak? Gitu. Merancang pembelajaran bersama dengan guru. Jadi guru ini sebagai fasilitator. Dan anak-anak ini diberi keluasan untuk mengerjakan proyek-proyek. Misalnya anak kita si Lufti, dia di multimedia, dia mau buat proyek apa gitu. Bekerja sama dengan guru ahlinya, barulah sama-sama dikerjakan. Tapi pelaku utamanya ini ya si anak kita itu, guru mengawasi, sehingga anak-anak kita ini diharapkan tamat dari sekolah itu sudah bisa jadi orang-orang yang bisa menciptakan ataupun membuat dunia kerja masing-masing, tidak lagi mencari kerja. Gitu. Ini harapannya. Jadi diberi kebebasan, tapi dalam tanda kutip, tetap dalam koridor pengawasan sekolah. Dan mereka untuk SMA itu tidak ada lagi yang namanya penjurusan IPA IPS. Oh gitu Pak? Jadi anak-anak boleh memilih pelajaran IPA, suka dia IPA apa? Saya suka biologi, ya udah masuk dia kelas biologi. Saya nggak bisa matematik, saya nggak suka, nggak usah diambil. Dia suka apalagi yang lain pilihannya, ekonomi boleh, dia ambil ekonomi, ambil sejarah. Jadi anak-anak memang mau kesanalah arahnya, walaupun ini masih tahap piloting. Masih sedang berproses. Nanti tahun 2024 itu baru di seluruh Indonesia sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ini sekarang masih implementasi.
masih ada 3 macam itu ya. Ada yang hanya menggunakan kurikulum 13 tapi model pembelajarannya sudah kurikulum merdeka. Ada kurikulum merdeka dan ada pengimbasan. Jadi dengan demikian harapannya oleh menteri kita yang orang-orang IT ya, menteri pendidikan kita ini kan orang hebat di bidang IT. Jadi anak-anak ini pun diharapkannya supaya semua punya skill yang mumpuni, dikembangkan minat dan bakatnya. Jadi tidak dibebani dengan kurikulum yang begitu berat. Sekarang kan ada dikurangi beban kurikulumnya. Gitu Pak. Nah, tidak seperti yang lama. Ini harapannya. Cuman ini masih proses sosialisasi, ya masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri, ya sehingga nanti bisa 2024 itu sudah akan di launching secara keseluruhan di sekolah. Di perguruan tinggi juga begitu. Ya, kurikulum merdeka sekarang ini memang betul-betul diterapkan lah. Misalnya ada seorang mahasiswa, dia mata kuliahnya apa gitu, dia nggak bisa, boleh dia nggak usah ngambil di kampus, dia nggak bisa ngambil ke dunia usaha. Berapa SKS? 6 SKS. Tamat dari situ, selesai dia dapat nilai dari dunia usaha, dunia industri, itulah nilainya nanti di dalam apanya. Nah, kita sekolah belum sampai ke situ, tapi kita berikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan diri melalui PBL tadi. Berarti ini nanti Pak yang diharapkan jangan seperti yang lalu ya Pak. Dia ada orang sekolahnya itu di kesehatan, tapi jadi pengusaha gitar Pak, ada Pak. Jadi dia tidak berada di tempat yang tepat. Jadi dengan mungkin ya Sobat The Beaker, mungkin ini Menteri Pendidikan sudah memikirkan dan timnya bahwasanya lebih baik mereka kita bebankan atau kita tampilkan mereka di porsinya atau di tempatnya yang betul gitu kan Pak. Biar tidak seperti yang lalu-lalu itu tadi, orang tamat dokter tapi kerjanya buat pabrik gitar. Itu ingat saya anak USU kuliah kedokteran dan dia orang Singkil, itu buat pabrik gitar di Singkil itu Pak. Itu. Jadi itu ya Pak. Jadi mungkin Sobat The Beaker semua sebagai informasi ke sobat semuanya bahwa program kurikulum Merdeka Belajar bukan suka-suka kita mau belajar atau tidak, tapi kita diberi keleluasaan untuk merancang satu pendidikan tetap dalam koridor pengawasan pihak sekolah kan gitu kan Pak. Tapi gini Pak, ini ada juga yang jadi permasalahan yang sering juga, karena saya itu orangnya suka duduk ngopi sana ngopi sini kan. Jadi ini sekarang kan udah IT, udah digital, udah proses pembelajaran sudah ke separuh digital gitu kan Pak. Tapi kok dalam penerimaan ijazah itu Pak kok lama gitu Pak. Kan kalau zaman dulu kita sini terima name kan, dulu name itu ijazah langsung keluar tuh ijazahnya. Jadi ada orang tua itu nanya ke saya tuh Pak, saya nggak bisa jawab karena kok lama kali hampir setahun kayak gitu. Jadi itu apa, kenapa Pak, masalahnya di mana itu? Baik, begini, sebelum reformasi itu ijazah sudah dicetak sebelum begitu terdaftar, namanya daftar peserta ujian. Dari sekolah itu ada jumlah berapa orang, 200 orang. Dikumpulkanlah satu kota atau kabupaten, baru diusulkan ke provinsi. Kan udah secara nasional kan sudah tahu Sumatera Utara perlunya ijazah SMA misalnya 500.000 eksemplar cetak. Nah gitu aja. Jadi sebelum ujian sudah ada gitu. Sesudah reformasi ini kan perlu data yang fix. Nah, belum tentu peserta di DPU itu, daftar peserta ujian itu semuanya lulus. Nah, makanya supaya jangan ada pemborosan anggaran, sesudah nanti pengumuman lulus berapa orang yang berhak mendapat ijazah, dicetaklah sebanyak itu, baru ditambah dengan misalnya toleransinya lah 5% dari jumlah itu mungkin yang rusak gitu. Jadi itu sebenarnya penghematan anggaran supaya jangan dia menghambur-hamburkan anggaran. Jadi untuk mengatasi ijazah yang terlambat tadi, maka dibuatlah namanya surat
keterangan lulus. Dan itu berlaku sampai ijazah keluar. Toh sama nilainya sebenarnya. Adanya solusinya buat pemerintah. Tapi sekarang tahun ini kita cepat. Udah makin cepat kok. Artinya semua usulan-usulan kita dari bawah itu direspon oleh pemerintah. Kan udah tahu rasionalnya berapa yang lulus, berapa enggak, bisa buat apa namanya statistik angka. Iya, jadi dari situlah mereka sudah nggak lagi terlalu kaku. Ini sekarang bulan Agustus kita sudah bagi ijazah SMA kita. SMK pun sudah selesai, tinggal bagi aja. Kalau dulu memang betul 1 tahun, hampir paling cepat 6 bulan. Itu tadi kehati-hatian supaya itu jangan temuan. Oh gitu ya Pak. Anggaran itu tidak boros. Nah, itu arahnya. Iya, jadi coba dipikir kan udah tahu nih ada informasi ya bahwa bukan mau diperlama tapi memang menjaga kehati-hatian kan gitu kan Pak. Dan walaupun belum terima ijazah tapi ada surat keterangan tanda lulus gitu ya Pak. Dan itu berlaku dimanapun termasuk ketika melamar kerja. Kemana saja itu berlaku. Gitu, gitu Pak. Ya. Jadi gini Pak, kita kan selalu ya pendidikan di Indonesia ini kan bermasalah di kalau ganti menteri gitu kan, langsung dia ganti kurikulum gitu kan. Kemarin menterinya Pak Anies itu kurikulum 13 ya Pak? Iya, revisi kurikulum 13. Baru gantilah dengan Pak menteri yang baru, ganti lagi. Pak Jadi Kamil. Itu masalah nggak dengan pihak sekolah yang kadang-kadang kan kita belum belum selesai nih dengan yang kurikulum 13 udah masuk kurikulum baru ini. Masalah nggak gitu dengan pihak sekolah gitu. Baik, kebetulan saya selain di sekolah sebagai kepala sekolah di SMA, SMK Dharma Pancasila, saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Dan kebetulan ada mata kuliah saya mengenai pengembangan kurikulum. Jadi sebenarnya dari situ terjawab. Kurikulum itu kan untuk menjawab perubahan zaman. Oh gitu ya Pak. Kalau kurikulumnya tidak kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, dia akan out of date. Dia nggak up to date. Ya siap. Jadi nanti alumninya tidak bisa dipakai di lapangan. Oh gitu ya Pak. Kalau dulu itu 10 tahun sekali harus berubah kurikulum. Kalau sekarang nggak bisa lagi karena perkembangan teknologi ini kan luar biasa per detik. Iya. Jadi siapa yang tidak bisa mengikutinya dia akan tertinggal. Oh gitu ya. Jadi makin ke depan itu kurikulum makin cepat lagi, nggak lagi 10 tahun, nggak lagi 5 tahun. Dan ini sebenarnya kurikulum yang dirubah itu sebenarnya bukan pengubahan secara totalitas. Hanya dia disempurnakan. Di istilahnya kalau produk ini diperindah, dipercantik, ini ya bahan apanya? Packagingnya ya Pak? Packagingnya, kemasannya itu sebenarnya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi sehingga dia bisa menjawab tantangan zaman. Alumninya bisa survive. Kalau enggak dia berada di dunia mana, dia begitu keluar dari dunia pendidikannya dia bingung. Apa ini? Nah, makanya sekarang ini sebenarnya dari dulu pun sebenarnya sekolah itu apalagi SMK yang kejuruan mereka ini harus melakukan link and match dengan dunia usaha supaya bisa alumninya tamatannya itu bisa langsung kerja, menciptakan kerja, tidak menjadi beban. Kan itu aja masalahnya, banyak sarjana, banyak alumni sekolah itu jadi beban pengangguran, itu kan beban negara. Iya betul Pak. Nah, jadi dengan ini tadi kurikulum sekarang lah, kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar, itu tujuannya itu tadi. Anak-anak sudah ditantang untuk membuat suatu proyek dan dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Iya. Kan nggak bisa dia hanya sekedar teori-teori aja, ke lapangan kan nggak bisa. Kita harus memang berpikir keras. Makanya sebenarnya orang-orang wirausaha termasuk Anda ini luar biasa. Terus berinovasi. Iya betul. Siapa yang terlambat inovasi ditinggal. Betul Pak. Ya produk-produk handphone dulu kan ada satu merek yang luar biasa, tapi inovasinya terlambat ditinggal oleh pelanggan. Jadi gitu juga di dunia pendidikan juga begitu. Makanya kita tidak ada istilahnya tua di dalam belajar.
Harus tetap kita mengupdatekan diri, terutama guru. Guru tidak boleh hanya puas dengan masa lalunya. Iya, betul. Iya. Anak-anak sudah lebih pintar. Jadi bagaimana kita mengelola yang pintar ini, tapi harus sesuai arahnya. Jangan pintar dia nggak tahu entah mau kemana. Akhirnya dia nggak bisa membagi waktu dengan benar. Oh gitu ya. Nah itu. Jadi Sobat The Baker, untuk informasi bahwa sebetulnya pergantian kurikulum itu juga mengedepankan zaman itu Pak. Melihat zaman yang berkembang gitu kan. Jangan sampai tadi seperti kata Pak Ibrahim, kita itu keluar dari masanya gitu kan dan kembali ke belakang. Jadi dengan pergantian kurikulum ataupun metode belajar bukan berarti metode ilmunya yang berbeda gitu ya Pak, tapi packagingnya aja, kemasannya yang berbeda. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim bahwa dulu ada satu produk handphone lah kita bilang, yang begitu terkenal karena dia itu tidak up to date, maka hari ini dia ditinggal. Jadi kepada Sobat The Baker semua untuk mengupgrade lah dirinya. Betul. Termasuk orang-orang yang sedang di bidang wirausaha ataupun di pendidikan. Termasuk saya dulu Pak, gitu juga kan. Dulu kita di persepsi awal bahwa pedagang itu harus menyediakan tempatnya dulu Pak. Betul, iya. Jadi kalau zaman dulu itu saya ingat tuh nenek saya kalau mau jualan kue, dia itu buat kue dulu. Baru setelah selesai dia akan keliling menjajakan kuenya. Betul. Dengan kemajuan zaman sekarang ini tidak perlu, cukup upload foto kan gitu, sampaikan ke media-media yang sekarang tersedia gitu kan Pak, medsos gitu kan. Udah, berarti kita malah dimodalin gitu Pak. Nah, seperti saya sendiri di dunia percetakan, saya banyak bermain di medsos sebetulnya di medsos. Bahkan itu tadi betul kata Bapak bahwa sekarang kita tuh jangan sampai ketinggalan. Saya kadang gini Pak, nggak tahu nih. Saya tanya sama anak saya yang lebih paham tuh Pak. Seperti sekarang ini kan zaman TikTok gitu kan. Tanya ini gimana nih? Saya mau promosi nih. Dia lebih paham Pak gitu daripada kita gitu Pak. Nah, jadi mungkin masuk kurikulum itu tadi ya Pak. Merdeka Belajar adalah seperti itu gitu. Bukan berubah ini, tapi karena memang zaman yang menuntut harus berubah gitu. Jadi itu yang Sobat The Baker biar kita paham, makanya jangan salah bergaul dan jangan salah tempat ngopinya. Ngopinya bisa di sini di Debir Kopi di 152C Dr. Mansur, Jalan Dr. Mansur 152C. Di kopinya luar biasa. Dapur Bumbu Ireng Rapata. Udah luar biasa. Kenapa Pak Ibrahim baru minum kopi gitu? Sudah menikmati, makanya saya segar sampai jam segini. Jadi memang ada kita rekomendasi lah. Jadi di Debir ini sendiri juga kopinya bagi yang belum atau yang tidak terbiasa ngopi nih Pak. Tadi Bapak udah merasakan sendiri kan? Sudah, nikmat. Yang tidak terbiasa ngopi tidak akan merasakan pahit gitu kan. Nah ini racikannya memang sungguh luar biasa. Jadi Sobat The Baker biar tidak salah bergaul, tidak salah informasi, bisa ngopi di Debir. Gimana tuh? Di Jalan Dr. Mansur nomor 152C. Dan di situ setiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu ada live show. Bisa bawa keluarga gitu Pak. Iya. Jadi nanti ada pihak dari Dharma Pancasila gitu kan. Kemari ada waktu-waktu senggang di weekend gitu kan, pengen dengeri lagu zaman dulu gitu kan. Mau yang sekarang bisa di sini. Jadi kembali nih Pak ke pendidikan gini kan Pak. Ya selama Bapak menekuni ataupun menghabiskan waktu ya, mendedikasikan waktu Bapak sekitar 40 tahun itu, apa yang menjadi kebanggaan Bapak gitu kan dengan prestasi-prestasi atau anak didik yang telah Bapak hasilnya alumni gitu Pak. Apa yang bisa menjadi banggaan di Bapak gitu kan? Ya, saya hampir seluruh hidup saya lah yang saya jalani untuk pendidikan. Karena kebetulan orang tua saya juga guru. Walaupun saya sebenarnya cita-citanya nggak mau jadi guru. Cuman rupanya Allah itu kesini jalan yang terbaik. Iya betul. Iya, waktu kuliah saya di IKIP pun itu jadi masalah sama saya 1 tahun, tapi akhirnya saya istiqoroh, mohon supaya bisa istiqomah. Jadi memang kita nikmatilah pendidikan gitu ya Pak. Iya, kita berguna bagi orang. Kita memberikan
apa namanya torehan tinta emas kepada anak-anak kita. Dan ini kan amal baik. Iya. Iya. Kita nggak hanya hidup di dunia, kita akan menuju alam yang abadi. Siap. Nah, jadi dengan kita membimbing mengarahkan anak-anak kita bukan hanya sekedar bukan hanya transfer knowledge, tapi kita juga memberikan pendidikan, ya. Harapan kita ya anak-anak bangsa ini menjadi orang-orang hebat lah. Iya, betul. Orang yang berguna bagi dirinya, keluarganya, bagi nusa dan bangsa. Itulah kebanggaan kita. Iya. Ya, terbukti anak-anak kita, alumni kita, dimanapun mereka berada, mereka tetap ingat kok sekolahnya. Iya. Mereka selalu ya membentuk ikatan alumni dan mereka banyak kontribusinya untuk sekolah. Nah, mereka selalu ingat dan itu sangat membahagiakan kita. Iya. Termasuk Anda juga. Anda kan alumni kita. Iya. Yang memang begitu luar biasa. Ya, dan ini kebanggaan bagi saya sebagai guru Anda kan begitu. Iya, Pak. Ya, diundang untuk kegiatan pada sore hari ini luar biasa. Dan itu menambah energi kepada saya. Iya. Untuk terus di sisa-sisa umur saya harus terus berbuat sebanyak mungkin. Iya. Untuk anak-anak kita. Nah, dan itunya sebenarnya fungsi kita hidup ini berguna bagi orang. Iya. Bukan hanya untuk diri kita. Nah, jadi dan bahkan kalau bisa menjadi inspirasi lah bagi anak-anak kita, bagi generasi-generasi, karena guru itu kan harus menciptakan generasi yang luar biasa. Iya. Ya, Iya, betul. orang tuanya senang. Makanya alhamdulillah kita di sekolah itu udah punya apa namanya alumni yang sangat luar biasa, sehingga termasuk seperti Anda juga anaknya disekolahkan di situ. Dan ini sangat banyak. Bahkan mereka saya suruh jangan lagi manggil bapak sama saya, panggil opung aja. Artinya kan kepercayaan, dan itu menjadi tantangan bagi saya dan kawan-kawan guru. Iya, Pak. Ini beban sama kita. Jangan kita sampai menyanyiakan apa harapan daripada orang tua yang ayahnya mamanya dulu kita ajar di sini. Ini bukti nyata. Berarti kita terus berbuatlah dengan baik. Makanya saya selalu mengarahkan guru-guru kita baik yang senior maupun yang junior, selalu itu saya tekankan. Jadilah orang yang berguna dan menginspirasi anak-anak kita, dan jangan sekali-kali langsung menjas anak-anak. Kamu nggak bisa apa-apa. Jangan, saya bilang. Iya. Seperti Anda sampaikan tadi, yang biasa-biasa di sekolah, bahkan yang dianggap nggak punya kemampuan apa-apa, justru itu yang sukses di luar. Iya, saya selalu sampaikan itu. Orang pintar tuh hanya 20% kok yang sukses. Jadi yang 80% itu siapa yang mengisi? Ya orang biasa-biasa. Iya. Cuman karena belum tergali potensinya. Jadi Anda orang beruntung 80% Anda punya kesempatan untuk sukses. Jadi kenapa kita harus minder? Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Supaya semua bersikap optimis. Iya. Nah, apalagi kebetulan anak-anak kita kan banyak dari keluarga menengah ke bawah. Iya, Pak. Nah, ini kita dorong, dan justru melalui jalur pendidikan inilah kita merubah nasib, harkat, martabat keluarga kita. Iya. Ayo, ini selalu kami tanamkan. Iya. Nah, makanya kita kemarin ini kan alhamdulillah kita masuk PTN tanpa testing itu alhamdulillah banyak. Angkatan pertama 24 itu tanpa testing, kemudian sudah testing kita dapat sampai 42 orang. Iya. Nah, 50% alumni kita itu masuk ke PTN. Dan ini masih ada lagi yang sekolah-sekolah ikatan dinas yang lain. Dan itu kita dorong. Dan tahun ini kita sudah mulai buka kelas unggulan, ya, yang jumlah orangnya kita batasi hanya 25. Dan ini kita garansi akan masuk ke PTN, bahkan sekolah ikatan dinas. Itu yang mau kita bimbing. Makanya kita tambah dengan bimbingan belajar dengan tentor-tentor yang berkualitas dari luar. Kita langsung kerjasama. Iya. Nah, dan juga harapan saya SMK-nya akan kita juga koordinasi ataupun kerjasama dengan termasuklah The Beaker. Siap, Pak, siap. Jadi anak-anak kita terutama multimedia bisa mengasah keterampilannya di sini. Iya. Ternyata apa yang kami pelajari itu sangat berguna. Nah, dan mungkin ada yang tidak pelajarinya di sekolah, dia dapat di sini.
Dan nanti tim The Beaker itu akan kita undang ke sekolah sebagai narasumber juga. Siap. Memperkaya anak-anak kita. Iya. Sehingga SMK Dharma Pancasila itu bisa the best. Kita tidak hanya slogan. Kita baru 4 tahun. Alhamdulillah tahun ini kita sudah akreditasi. Insya Allah hasilnya akan terbaik. Iya. Nah, kita nggak main-main. Dan kita sudah banyak kerjasama dengan dunia industri, dunia kerja, tempat mereka magang. Iya. Kita harapkan semua alumninya begitu tamat sudah bisa buka usaha ataupun bekerja di tempat, tidak ada yang menganggur. Iya. Dan kita salurkan kalau mereka itu mau kerja. Bahkan kuliah pun kita dorong. Kita cari perguruan tinggi yang swasta yang bisa membantu mereka gratis kuliah. Iya. Nah, ini komitmen kita supaya anak-anak bangsa ini ya bisalah mengentaskan dari kemiskinan. Iya, Pak. Karena salah satunya itu jalur yang paling mudah dan ada di depan mata kita adalah jalur pendidikan. Jadi mereka tamat bisa kuliah tanpa bayar, dapat lagi bantuan karena pemerintah kan punya beasiswa KIP, KIP. Nah, mereka sampai tamat tidak bayar uang kuliah, dapat lagi uang transportasi, konsumsi 700.000 bahkan lebih lagi per bulan. Nah, ini kita dorong, kita bantu anak-anak kita di sekolah. Supaya mereka itu dapat jalur-jalur seperti itu. Dan kita sangat perhatikan. Karena itu rasanya kita sangat berbahagia kalau kita bisa menolong anak-anak bangsa ini. Iya. Kira-kira begitu. Iya, memang kemarin kita ada baca itu Pak di Kompas itu. Ya. Hampir 40% ya katanya anak-anak tidak mampu kuliah gara-gara masalah biaya yang begitu tinggi. Jadi ditakutkan nanti Pak bonus demografi Indonesia menjadi masalah demografi di Indonesia gitu kan Pak. Ya bersyukur kita The Beaker dikasih kepercayaan nih dari sekolah Dharma Pancasila untuk saling berkolaborasi gitu ya Pak. Kita di dunia yang kerja gitu kan dan pendidikannya di sekolah gitu Pak. Dharma Pancasila. Jadi memang ada satu solusi yang ditawarkan kalau saya baca dari Dharma Pancasila adalah ketika kamu tidak bisa atau belum ada kemampuan untuk melanjut ke perguruan tinggi, yang tadi yang pertama adalah pihak dari Dharma Pancasila mendorong anak-anaknya untuk berkuliah atau kuliah, nanti dicarikan atau proses tentang pengurusan beasiswa nanti dibantu. Kemudian atau ada salah satunya di SMK gitu ya Pak, SMK di Dharma Pancasila yang alhamdulillah kemarin saya juga dilibatkan untuk ikut membuat circle lingkaran dunia usaha. Jadi Dharma Pancasila tempat pendidikan dan saya menyediakan atau mencarikan lingkaran-lingkaran dunia usaha. Jadi kita dari The Beaker gini Pak, ini apa ya, kita buat santai. Jadi kita memang ada pelatihan-pelatihan yang kita buat di The Beaker sendiri, yaitu pelatihan tentang fotografi, pelatihan video, terus ada digital marketing gitu kan. Bagus. Jadi ini kan ada apa ya Pak, kecocokan ya, matching kalau kita bilang Pak, ada matching antara program yang dibuat multimedia dengan yang kita buat. Kenapa kita tidak berkolaborasi? Ini ada simbiosis mutualisme kan gitu. Jadi sobat-sobat The Beaker jangan ragu dan jangan sungkan ya untuk tahun depan kalau hari ini anaknya masih SMP bisa menyekolahkan di SMK Dharma Pancasila. Karena apa? Karena anak Dharma Pancasila hari ini itu dekat dengan dunia usaha. Karena kan setelah lepas mereka mau apa kan gitu. Tapi dengan ada kerjasama di luar itu akan membantu gitu kan Pak. Jadi sobat The Beaker semuanya hari ini ya beruntung kita kedatangan tamu yang luar biasa yang 40 tahun lebih ya Pak mendedikasikan waktunya di dunia pendidikan. Dan saya masih ini Pak, yang saya pegang itu adalah manusia yang baik, itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satu pendidik adalah di situ Pak, di bidang itu Pak.
bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain. Dari tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Dan kadang-kadang kita bertanya ini Pak, apa sih fungsi guru kan gitu Pak? Kok harus ada jadi guru? Jadi ya tadi itu Pak, kalau kita salah diskusi dengan orang itu akan menghasilkan satu pernyataan atau statement yang nggak masuk di akal kan gitu Pak. Bisa. Kan gitu dia Pak. Kalau saya sih pikirannya gini, kalau seorang Mike Tyson itu udah jago, pukulannya luar biasa. Tetapi kenapa harus jadi ada pelatih yang mati? Padahal pelatihnya itu kalau ditombok sama Mike Tyson Pak, kena uppercutnya langsung dia KO gitu kan. Jadi gitu juga kita di dunia pendidikan gitu kan Pak. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang mendedikasikan waktunya untuk mendidik anak kita gitu kan Pak. Seperti Mike Tyson tadi, ya kita nggak jago gitu tanpa ada seorang guru. Jadi hari ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa secara dalam Pak. Saya bersyukur dikenalkan dengan Pak Ibrahim, meskipun ya kawan-kawan semua juga merasakan itu ya. Ada sedikit sebetulnya bukan kekerasan tuh ya Pak, bukan. Itu rasa sayang seorang guru yang disampaikan ke anaknya. Kalau zaman dulu itu kan gini dia, biar disiplin harus ku kasih kekerasan sedikit gitu kan gitu. Tapi luar biasanya Pak Ibrahim, beliau ini setelah melakukan itu gitu kan, sebetulnya bukan kekerasan, jewer, beliau akan menerangkan, kamu kenapa saya jewer itu. Jadi sampai hari ini tidak membekas gitu kan, membekas bahwa ada dulu Pak gini di kita ya, ini guru killer ini, Pak Ayah ini suka-suka jewer. Tapi kalau Pak Ibrahim walaupun suka menjewer ini, tidak ada julukan Pak Ibrahim itu killer. Bahkan orang berlomba-lomba, kawan-kawan dulu Pak, berlomba-lomba pingin dekat. Ini pengakuan tulusnya nih kan? Iya, ini tulus nih Pak. Nggak ada rekayasa ya? Karena udah 25 tahun kita nggak jumpa Pak, dijumpakan karena anak disekolahkan di sana. Jadi ini pernyataan dari alumni Pak, alumni dan saya pribadi ya, atas disiplin yang Bapak terapkan ke saya ya. Hari ini alhamdulillah saya di dunia usaha juga alhamdulillah berkembang Pak. Jadi sebagai wujud terima kasih, dan hari ini saya undang kemari dari The Beaker. Kemudian The Beaker menyiapkan ini Pak waktu untuk anak-anak DP biar ke The Beaker ya Pak. Jadi closing statement lah Pak ini untuk terakhir, karena waktu juga ini kan kesimpulan pertemuan kita ini Pak. Baik, pertama saya juga mengapresiasi lah ya, The Beaker sudah mengundang kita, dan ini saya kira kesempatan emas bagi saya. Saya sangat tunggu-tunggu waktu ini. Tersanjung nih Pak. Iya. Kok lama kali gitu, nunggu hari Senin aja lama kali bagi saya. Jadi memang satu hari ini saya tunggu jam berapa siapanya. Jadi ini alhamdulillah, terima kasih The Beaker sudah mengundang kita. Apalagi Anda kan alumni anak saya. Ya, ternyata itulah. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, lillahi ta'ala, dengan niat bekerja itu adalah ibadah, insya Allah hasilnya baik. Jadi itu sajanya sebenarnya, kata kuncinya. Bekerja adalah ibadah. Sepanjang itu kita laksanakan, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masalah sukses itu kan itu bukan apa kita, bukan domain kita. Kita berbuatlah yang terbaik. Jadi ini pun saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya The Beaker makin sukses, amin, makin jaya, dan juga The Beer Coffee ini juga maju. Amin. Jadi tempat referensi bagi anak muda. Dan insya Allah nanti kita rekomendasikan kepada teman-teman kita, teman-teman guru, ya, kawan-kawan kita. Karena kalau kita mencari tempat tongkrongan di Dr. Mansur ini, apalagi untuk kami yang tua-tua ini agak sulit juga, karena ini kan domainnya anak-anak muda ini. Tapi dengan tahunya kita di sini, ini bisa jadi malam minggu ya. Iya Pak, malam minggu. Dan kalau hari biasa mau karaokean di lantai 2 juga kita siap. Dan lantai 2 juga bisa dijadikan meeting room Pak. Jadi mana tahu nanti ada pihak sekolah mau yang agak-agak rileks gitu kan, dengan kopi yang soft bisa kemari gitu. Pokoknya kita rekomendasi lah kepada kawan kita, karena ini juga
kita kerjasama yang baik, saling menguntungkan. Apalagi lokasi kita kan sama-sama dekat di Dr. Mansur. Iya, iya. Iya, jadi ini kebahagiaan. Cuman satu tadi yang sudah kita diskusikan, perlu direvisi lah sebagai masukan. Ya, saya kira terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. The Beaker dan juga sukses SMK Dharma Pancasila Medan. Terima kasih atas undangannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Beaker dimanapun Anda berada, tadi kita telah berdiskusi asik ya dengan Kepala Sekolah SMA SMK Dharma Pancasila Bapak Dr. Andus Haji Ibrahim Daulay MPD. Di sini ada closing statement dari Pak Ip bahwasanya bekerjalah dengan baik ya gitu Pak. Terus sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan semua pekerjaan dianggap ibadah. Sobat The Beaker semuanya jangan lupa tonton kita dan like, comment, share, and subscribe ya. Dan aktifkan gambar lonceng biar bisa tetap mengikuti perkembangan dari The Beaker Media Corp. Dan jangan lupa ketika malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin bagi yang ingin nyantai atau ingin menikmati musik atau ingin berkaraoke bisa datang ke The Beer Kopi di Jalan Dr. Mansur nomor 152C. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.